Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Anora Mahardika ingin mempresentasikan pengantar lingkungan lahan basah, khususnya lahan rawa pasang surut, dengan study case yang berjudul Strategi Pengembangan Lahan Irigasi Rawa di Daerah Rawa Pasang Surut, Belawang, Kalimantan Selatan. Strategi pengembangan lahan irigasi rawa di daerah Rawa Pasang Surut Belawang, Kalimantan Selatan. Daerah Rawa Pasang Surut Unit Belawang di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan adalah salah satu wilayah yang mengalami laju konversi lahan pertanian beririgasi menjadi perkebunan karet dan sawit. Kondisi ini sudah terjadi sejak tahun 1997 dan semakin intensif sejak tahun 2005. Seiring dengan adanya izin dari pemerintah untuk pembukaan lahan perkebunan, alasan masyarakat mengalihfungsikan lahannya disebabkan beberapa faktor, misalnya tidak optimalnya fungsi jaringan irigasi rawa dalam mensuplai dan mengeringkan lahan sawah. Ketidakcukupan air juga menyebabkan masyarakat mengganti penggunaan lahan sawah menjadi perkebunan karet dan kelapa sawit. Selain itu, pilihan ekonomi di mana nilai jual karet setelah dikurangi biaya produksi dinilai masih lebih menguntungkan dibanding apabila menanam tanam pangan. Misalnya padi. Pilihan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan perekonomian mereka memang keputusan yang sederhana dan realistis. Namun, apabila kondisi ini terus dibiarkan terjadi, maka akan terjadi alih fungsi lahan yang semakin masif, tergantung ketahanan pangan serta ketergantungan kita pada impor pangan dari negara lain. Investasi pemerintah yang sudah begitu besar dalam penyediaan sarana dan prasarana irigasi di lahan rawa juga akan sia-sia. Oleh karena itu, untuk mencapai ketahanan pangan, penyediaan dan peningkatan jaringan irigasi, pasang surut, dan produktivitas lahan pertanian harus tetap diperjuangkan untuk mendukung pengembangan irigasi rawa di tengah-tengah hambatan dan tantangan yang dihadapi. Dibutuhkan strategi jitu, komprehensif, dan berkesinambungan. Tujuan dari penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi pengembangan irigasi rawa pasang surut di unit rawa pasang surut Belawang dengan melihat dari aspek kekuatan dan kelemahan internal dan tantangan dan ancaman eksternal. Penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor determinan pendorong dan penghambat pengembangan irigasi rawa pasang surut dan strategi yang dapat dilakukan mendorong pengembangan rawa pasang surut di Belawang. Pengertian lahan rawa. Lahan rawa adalah kawasan sepanjang pantai, aliran sungai, danau atau lebak yang menjorok masuk. Pengertian rawa adalah suatu bentang lahan yang mempunyai topografi yang relatif datar atau cekung, dengan kondisi drainase yang buruk dan secara alami tergenang air sepanjang tahun, atau selama periode tertentu yang cukup panjang, atau semusim. Genangan air berasal dari air hujan, luapan banjir dari sungai utama, pasang air laut, dan kombinasi dari ketiganya. Di Indonesia telah disepakati istilah rawa dalam dua pengertian, yakni rawa pasang surut dan rawa lebak. Rawa pasang surut adalah rawa yang mendapat pengaruh langsung atau tidak langsung ayunan pasang surut, air laut, atau sungai di sekitarnya. Sedangkan rawa lebak adalah rawa yang mengalami genangan selama lebih dari 3 bulan, dengan tingkat genangan terendah antara 25-50 cm. Lahan rawa memiliki sifat khusus yang berbeda dengan agroekosistem lainnya, terutama disebabkan oleh kondisi airnya. Pengertian lahan rawa pasang surut dalam PP nomor 73 tahun 2013 dan Permen PU nomor 05, rawa pasang surut merupakan lahan yang tergenang secara terus-menerus atau musiman dan terletak di tepi pantai atau dekat muara sungai, di mana genangan air sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Skema luapan atau hidrotopografi rawa pasang surut terbagi dalam 4 tipe, yaitu A, B, C, dan D. Kategori A paling cocok ditanami padi. Kategori B cocok untuk padi dan hortikultura. Kategori C untuk palawija dan tanaman perkebunan.
Dan kategori D paling cocok dengan tanaman kering dan perkebunan. Karakteristik lahan rawa pasang surut. Lahan rawa pasang surut merupakan lahan rawa yang genangannya dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Tingginya air pasang dibedakan menjadi dua, yaitu pasang besar dan pasang kecil. Pasang kecil terjadi secara harian, 1-2 kali sehari. Berdasarkan pola genangannya atau jangkauan air pasangnya, lahan surut terbagi menjadi 4 tipe. Yang tipe A, tergenang pada waktu pasang besar dan pasang kecil. B, tipe C, tergenang hanya pada pasang besar. C, tipe C tidak tergenang tetapi kedalaman air tanah pada waktu pasang surut kurang dari 50 cm. Tipe D, tidak tergenang pada waktu pasang air tanah lebih dari 50 cm tetapi pasang surutnya air masih terasa atau tampak pada saluran tersier. Potensi pada lahan rawa pasang surut. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan (SDLP) memperkirakan luas lahan gambut di Indonesia sekitar 21 juta hektar, tersebar terutama di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Variabilitas lahan ini sangat tinggi, baik dari segi ketebalan gambut, kematangan, maupun kesuburannya. Tidak semua lahan gambut layak untuk dijadikan areal pertanian. Lahan gambut sebesar 18,3 juta hektar di pulau-pulau utama Indonesia, hanya sekitar 6 juta hektar yang layak untuk pertanian. Luas pemanfaatan lahan gambut meningkat pesat di beberapa provinsi, seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Lahan rawa pasang surut mempunyai potensi dan peluang besar untuk dijadikan areal produksi pangan terutama padi. Rata-rata hasil padi di lahan rawa pasang surut masih rendah produktivitas usaha tani padi lokal, 3,79 ton per hektar. Kendala yang dihadapi di lahan rawa pasang surut terutama disebabkan oleh masalah biofisik lahan, sarana penunjang atau infrastruktur, dan sosial ekonomi. Masalah pengembangan teknologi lahan rawa pasang surut. Ada beberapa kendala dalam pengembangan teknologi lahan rawa pasang surut, yaitu A. Jaringan tata air. Kondisi sistem jaringan tata air makro tidak sepenuhnya dalam keadaan baik dan kurang terawat. Umumnya mengalami pendangkalan, tertutup rumput, atau semak belukar. B. Budidaya pertanian. Masalah jaringan tata air kurang berfungsi dengan baik, ditambah organisasi P3A belum berperan dengan baik karena belum memahami secara baik peran penting tata air. C. Masalah sosial ekonomi dan kelembagaan. Masalah sosial ekonomi yang dihadapi petani meliputi antara lain keterbatasan tenaga kerja, tingkat pendidikan yang rendah, harga hasil pertanian antara lain keterbatasan tenaga kerja, tingkat pendidikan yang rendah, hasil pertanian yang rendah, dan lemahnya dukungan kelembagaan untuk penyediaan modal, sarana produksi dan pemasaran hasil, serta aksesibilitas wilayah yang rendah. Kesimpulan, lahan rawa pasang surut merupakan lahan yang tergenang secara terus-menerus atau musiman dan terletak di tepi pantai atau dekat muara sungai, di mana genangan air sangat dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Skema luapan atau hidrotopografi rawa pasang surut terbagi dalam 4 tipe, yaitu A, B, C, dan D. Kategori A paling cocok ditanami padi, kategori B untuk padi dan hortikultura, kategori C untuk palawija dan tanaman perkebunan, dan kategori D paling cocok dengan tanaman kering dan perkebunan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.